Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Itu mungkin Menkyu-nya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kan kita lihat lagi seperti apa. Kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil anggaran yang tidak terserap. Ya, kalau nanti akhir Oktober ya saya bisa prediksikan berapa penyerapannya. Kalau kurang ya kita ambil uangnya, tapi kalau emang lebih ya kita tambah. Bukan saya mandor, tapi kalau uangnya nggak dipakai saya ambil gitu aja kira-kira. Mas Hensat, gaya komunikasi Purbaya yang senggol sana senggol sini akan jadi bumerang nggak ya buat Pak Purbaya sendiri? Ya kalau keseringan dan kemudian tanpa ada kenyataan yang mengubah situasi, ya pasti akan jadi bumerang. Tapi kan kalau kita lihat masyarakat suka sosok pejabat-pejabat yang memang berbeda dengan pejabat sebelumnya. Jadi kalau saya katakan di kabinetnya Pak Prabowo ini ada dua lah yang unik dan kemudian mudah viral. Yang pertama kan Letkol Teddy. Nah ini sekarang ada Purbaya. Yang ngerinya itu kadang-kadang kalau udah viral berdua gini suka dipasang-pasangin gitu. Jadi Purbaya Teddy itu kan jadi rame lagi tadi. Tapi yang paling penting adalah rakyat memang menunggu tadi yang saya katakan, kapan kantong saya yang tipis ini bisa jadi tebal. Karena itu menjadi sebuah indikator yang sangat mudah gitu bahwa menteri ini berhasil. Tapi yang jelas ada satu hal yang saya garis bawahi juga, bahwa Pak Prabowo ternyata memang mampu mengganti Sri Mulyani yang beberapa dekade menguasai ekonomi Indonesia kan. Dan kalau ada sentimen kekampusan, bahkan ini kan breakthrough, biasanya bukan dari kampus asal Pak Purbaya tapi dari kampus lain. Jadi beberapa hal menurut saya dari gaya komunikasi tadi saya sudah katakan, beliau menggunakan kognitif konsistensi, jadi artinya yang diinginkan oleh rakyat kemudian dia berikan. Dan satu lagi gaya tim medianya yang memang self presentation, dan itu kuat sekali namanya tim media yang dimiliki Pak Purbaya, sehingga dia bisa menjaga si menterinya untuk tetap konsisten, apapun konsisten positif. Kalau sudah ada tim media seperti ini, Mas Hensat, masih bisa kita bilang itu otentik atau ini sudah ya branding ya, sudah ada pencitraan di situ? Ada hal yang tidak bisa ditipu kan. Jadi maksud saya ada drama-drama yang memang aslinya artisnya begitu gitu. Kalau saya lihat sih Pak Purbaya emang modelannya begitu. Saya yakin tim komunikasinya lumayan panik pada saat anak beliau menyampaikan hal-hal yang seperti yang tadi disebut ya. Bahkan bawa-bawa CIA itu kan pasti panik tuh. Nah mungkin itu hal pertama yang ditutup oleh tim komunikasinya Purbaya. Tapi kan setelah itu nampaknya mereka konsisten untuk memberitakan Pak Purbaya dimanapun dia berada, dan apa yang disampaikan tentang kebijakan-kebijakannya Pak Purbaya. Menurut saya bila ada pejabat memiliki tim komunikasi itu baik, karena itu lebih memudahkan rakyat untuk mengetahui kira-kira kebijakan seperti apa yang akan disampaikan. Justru yang menarik adalah pada saat tadi Metro TV menampilkan Pak Luhut, karena kan didesas-desuskan ini anak buahnya Luhut Binsar Panjaitan. Orang Luhut katanya. Orangnya Luhut gitu. Tapi kalau saya tidak salah di salah satu kesempatan Purbaya sempat mengatakan saya nggak takut sama Luhut. Itu kalau mau saya ambil aja gitu. Kalau saya nggak salah begitu ya. Jadi artinya memang orang ini unik, dan karena unik menjadi pusat perhatian. Nah, tapi jangan lupa bahwa yang namanya spotlight itu pasti banyak orang yang menginginkan. Jadi kalau Anda berada di spotlight terlalu lama, bisa-bisa Andanya terbakar. Kalau tidak dengan segera menyampaikan hasil-hasil lugas yang memang dinantikan oleh rakyat. Baik. Pak Fuad, gimana Pak? Kalau sudah mulai senggol sana senggol sini, dulu contohnya misalnya ada Pak Ahok ya, kita tahu ada juga dampak negatif yang dirasakan. Kalau sekarang potensinya bagaimana? Ya kalau Ahok dulu menyenggolnya yang bukan bidangnya sih ya. Kalau ini Pak Purbaya itu begini, dia ini mendapatkan tugas dari Pak Prabowo, dan tugas itu memang tugas yang berat, itu masalah keuangan. Dan semua unit lembaga keuangan itu semua berhubungan dengan Pak Purbaya. Karena itu mau nggak mau dia itu bicara semua.
MBK apaan ini lo, duitnya udah keluarnya masih baru sedikit begini. Jadi kan dia ya tergerak lagi diperbaiki. Misalnya ini Pertamina subsidi begini, ya ada pergerakan lagi. Jadi supaya ada dinamisasi, dia bisa ngomong ke PU, dia bisa ngomong kemana. Cuman sekarang dia ngomongnya terbuka, dulu kan di belakang atau memang tidak diomong sama sekali kan dalam Menteri Keuangan yang lama. Jadi memang dari sudut fungsinya itu memang dia berhubungan dengan semuanya. Tidak ada yang tidak berhubungan dengan Menteri Keuangan. Semua itu gedor Menteri Keuangan tuh tiap hari itu. Jadi mau nggak mau memang berhubungan dengan semuanya gitu. Kan menteri-menteri yang lain kan tidak saling hubungan. Pokoknya gue udah terima duit. Nah ini duit ini sekarang mesti hati-hati. Misalnya dulu dibilang juga waktu Menteri Keuangan yang lama, ini uang udah pada diambil, pada bayar bunga, uangnya disimpenin juga sampai banyak. Ya kan? Untuk berjaga-jaga. Dia nggak ngitung begitu. Dia hitung, ya gua pakai aja lah dulu. Yang penting buat ini kan nanti ada uang masuk lagi dari pajak. Hitung yang relatif lebih pas lah untuk keperluannya sehari-hari gitu. Tapi dia nggak nampung uang. Dulu tuh serang aja Menteri Keuangan yang lama itu ada kelebihan anggaran, disimpan uang itu banyak bener. Padahal itu uang berbunga loh. Ya, itu nganggur. Nah, dia nggak mau seperti itu. Tapi di situ di satu pihak dia juga menegurin kepada menteri-menteri yang tidak melaksanakan disbursement. Kalau nggak dibeli, gue tarik aja, ngapain gue kasih duit. Dan menurut Anda itu tepat Pak ya? Iya. Gitu ya? Oke. Langkah Purbaya tadi seperti Pak Fuad bilang, menggedor pintu-pintu kementerian dan lembaga lain karena memang wewenangnya juga untuk selalu mengawasi dan berhubungan dengan anggaran negara. Tapi kali ini giliran Pak Purbaya yang dalam tanda kutip digedor juga oleh sejumlah gubernur yang ramai-ramai datang untuk menagih, untuk menanyakan soal pemotongan TKD, transfer ke daerah. Coba kita simak, ada pembelaan dari Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Bapak Tito Karnavian. Kita simak bersama. Lakukan exercise dulu. Ya. Jadi jangan melihat angka, kemudian dibandingkan dengan tahun ini, di tahun depan, angkanya berkurang, langsung kemudian bereaksi menyatakan kami kurang. Tar dulu, lakukan dulu exercise untuk melakukan efisiensi. Saya bilang tadi, belanja sambil mencari peluang inovasi untuk pendapatan. Baik, Mas Tauhid, bagaimana komentar Anda ketika ada belasan atau sampai puluhan ya gubernur yang mendatangi Pak Menteri untuk menyampaikan soal pemotongan ini, dan highlightnya adalah mereka merasa bahwa respons dari Menteri Keuangan itu cukup open, mereka bisa dengan leluasa, unek-unek mereka bisa didengarkan. Ya, saya kira yang pertama ya, ini kan 2024-2025 berkurang sekitar 5%, tapi yang beresiko tinggi adalah tahun depan sekitar 24% ya, angkanya biasanya 900 triliun menjadi 650 triliun dan kemudian dinaikkan oleh Pak Purbaya menjadi 693 triliun. Tentu banyak hal yang kemudian berubah ya, terutama kalau kita lihat yang bergeser itu misalnya dana bagi hasil turun sekitar 70%, dana insentif fiskal 70%, DAU sekitar 15%. Nah, memang kekhawatiran daerah adalah pada komponen belanja pegawai ya, karena ada pegawai pegawai tambahan yang dibayar oleh daerah yang kemungkinan itu tidak bisa dibiayai dengan skema yang baru ini ada ya. Nah, menariknya adalah ini kan banyak program karena di daerah kan juga menganut otonomi daerah, di mana mereka juga harus menafsirkan misi-misi kepala daerah. Nah, itu yang kemudian tidak bisa dibiayai dengan skema yang baru ini gitu. Memang dipaksa untuk melakukan penyesuaian. Nah, khawatirnya itu ada yang sudah janji secara politik atau terdokumentasi dalam RPJMD tidak bisa dialokasikan begitu. Ini yang kemudian memang khawatirnya adalah ya target-target pertumbuhan ataupun lain-lain infrastruktur ke masyarakat dan sebagainya kurang. Memang dengan forum kemarin pasti kan ada proposal baru. Berapa realistis yang kemudian bisa ditambah ya. Nah, memang kalau kita lihat ya tidak bisa karena kemarin kan baru Oktober diputuskan. Ya mudah-mudahan nanti di Januari Februari dengan formulasi ini ada tambahan lagi dan itu bagi keputusannya daerah. di Menteri Keuangan?
Iya betul, saya kira tapi kan harus berkomunikasi dengan parlemen. Ya. Kalaupun ada tambahan dan sebagainya, karena perubahan, katakanlah perubahan asumsi sekitar 10% itu termasuk juga yang tadi itu harus konsultasi begitu. Oke. Nah menurut saya memang karena kan biasanya transfer ke daerah naik ngikuti pertumbuhan. Kalau biasanya 4-5% naik ya daerah naik. Nah sekarang ini yang berubah gitu ya. Nah meskipun katakanlah kata Pak Purbaya sebenarnya ada program KL lain yang kemudian sebenarnya lebih besar ya 1.300 triliun, tetapi kan pemerintah daerah nggak tahu ini yang di luar transfer ke daerah itu mana aja Ya, gitu. baik. Apakah KL ataupun bantuan sosial. Nah ini yang belum dijelaskan oleh Pak Menteri ke daerah sehingga daerah juga paham bahwa ada lainnya begitu. Oke, persoalan senggol sana senggol sini ini, Mas Fitra, bagaimana di Badan Komunikasi Pemerintah ini mengantisipasi supaya justru tidak terjadi friksi antar sesama pembantu presiden? Tidak ada friksi, tidak ada senggol-senggolan. Ini suatu hal komunikasi yang sehat ya menurut kami. Dan juga kalau kita lihat ya bagaimana apa yang dilakukan oleh Pak Menteri ini adalah memang betul-betul mempush supaya anggaran itu tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara 17 tahun 2003. Karena selama ini banyak anggaran yang terparkir dan tidak digunakan sehingga beneficiaries paling utamanya masyarakat itu tidak mendapatkan manfaat yang paling utama. Karena selama ini kita juga melihat bagaimana the drop of middle class, the struggling middle class turun dari 2019 sampai 2024 itu anjloknya 9,5 juta orang. Tahun 2019 middle class kita jumlahnya 57,3 juta. Sekarang tahun 2024 angka terakhir cuma tinggal 47,9 juta. Kenapa? Karena ruang-ruang ekonomi itu terbatas dan itu yang menjadi salah satu concern para ekonom ya, saking semangatnya para ekonom sampai juga mereka mengirimkan itu supaya minta saya tanda tangan. Padahal saya bilang saya kan udah orang pemerintah tapi saya tahu maksud Anda dan saya dukung. Dan itulah yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana menghadapi concern-concern para ekonom dengan jawaban-jawaban taktis di lapangan. Seperti misalnya satu, bagaimana cara melepaskan ya dari jeratan ekonomi, terutama dari sisi middle class yang mereka struggling alone. Kenapa? Karena mereka tidak dapat bansos dan mereka bukan orang kaya, artinya mereka di tengah-tengah ini mereka sendirian. Bagaimana cara menemani mereka? Ya, injeksi likuiditas 200 triliun rupiah. Ini efeknya seperti apa? Menurut beberapa simulasi praktis, kita melihat bahwa akan ada dampaknya terhadap ekonomi dari sisi base money, itu akan menimbulkan multiplier effect dan akan ada economic growth sekitar 0,3 sampai 0,4% setidaknya di kuartal 1 tahun depan. Dan juga kalau kita lihat bagaimana concern para ekonom juga, ini pemerintah terlalu dominan di ekonomi. Nah, dengan injeksi likuiditas itu, sebenarnya Pak Purbaya juga ingin menyampaikan bahwa 200 triliun ketika diinjeksi ke perbankan bekerja sehingga kemudian menghasilkan agen-agen di sektor real yang mana pada akhirnya bukan pemerintah yang bekerja untuk melecupkan pertumbuhan ekonomi, tetapi agen-agen di sektor real itu sehingga tidak menimbulkan crowding out effect. Dan kalau kita lihat Mbak Zilvia terakhir, meskipun ini pendekatannya lumayan agresif, tapi kita lihat yield rate dari bond kita itu antara 6,1 sampai 6,2%, tidak terlalu tinggi. Artinya apa? Artinya pasar juga masih melihat bahwa agresif ini adalah agresivitas yang terukur. Oke, tapi saya tambahin Mbak, ini soal senggol-senggol sebenarnya ada hal yang perlu saya juga ada resikonya ya. Pertama, resikonya apa Mas Tauhid? iya. Kayaknya banyak, tapi kita harus jeda dulu. Siap. Mas Tauhid, ditahan dulu. Resiko dari senggol-senggolnya itu apa? Dari seorang Menteri Koboi, Pak Purbaya. Sesaat lagi pemirsa tetap di Kontroversi.